warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita pada hari ini sudah bisa berkumpul bersama pada kegiatan yaitu praktek baik kelanjutan dari tugas saya sebagai guru BK yang sudah ditunjuk pelatihan selama 3 hari di BPNP untuk menyampaikan aksi nyata dan kegiatan-kegiatan yang sudah pernah saya pelajari di BPNP bulan kemarin. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah memberikan waktunya untuk mengikuti kegiatan ucapan syukur pasti ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, dan juga kepada kirim salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita ajaran yang benar sehingga pada saat ini kita masih diberi keimanan. Baik Bapak Ibu, tujuan praktek baik ini yang jelas saya sudah membuat praktek terhadap siswa kita di sini, yaitu dalam 2 materi aja. Itu sudah didokumentasikan, nanti bisa kita lihat sama-sama. Jadi 2 video ini, yang pertama mengenali potensi siswa. Jadi siswa itu kita beri materi yang berhubungan dengan potensi. Potensi itu yaitu kecerdasan majemuk ya. Tadi kita sudah membuat video dan memberikan angket. Jadi siswa itu sekarang sudah bisa mengenali bakat dan minatnya dalam sebuah aplikasi. Ada yang suka olahraga, ada suka yang matematika, ada suka bahasa Indonesia. Lalu video yang kedua yaitu kenal emosi. Mengenali emosi ini kita juga sudah membuat praktek berupa simulasi bagaimana emosi itu bisa berjalan apabila ada pengendalinya. Ada game seperti dinosaurus lawan dinosaurus, atau dinosaurus ada yang menyelamatkan. Nanti ada di videonya. Jadi tujuan pembelajaran ini yang pertama, beruntung kami Serejang Lebong ini sudah diseleksi Bapak Ibu. Ada 30 guru BK Serejang Lebong ini diseleksi, cuman yang diambil 13 orang. Nah, jadi 13 orang yang diambil itu mengikuti pelatihan di PPNP. Selama 3 hari itu kami diberi pemahaman bahwa cara kerja guru BK itu di sekolah itu bagaimana. Setahu ini kan banyak timbul kesalahpahaman bagaimana cara kerja guru BK di sekolah. Misalnya setahu kita bersama, bukan sepihak ya, bahkan dari kepala sekolah, kebanyakan guru BK itu adalah polisi sekolah, mencari siswa yang membolos guru BK, siswa yang bermasalah guru BK. Memang ada bagian-bagiannya guru BK harus melaksanakan hal seperti itu. Tapi pada dasarnya yang harus dilakukan guru BK ketika awal masuk ke sekolah itu adalah dia mendiagnosa, sama seperti kita pergi ke dokter, apa yang dia didiagnosa. Oh, ini penyakitnya ini. Sama seperti kami dulu ketika di sekolah ini mendiagnosa apa masalah-masalah siswa dengan cara angket tadi, aplikasi tadi. Misalnya dari angket itu nanti akan timbul seperti sini asesmen ya. Asesmen itu sama saja kita mendiagnosa memakai sistem bantuan, bisa aplikasi, bisa angket melalui kebutuhan. Nanti kelihatan siswa itu yang dalam satu kelas itu apa masalahnya di belajar, sosial, pribadi, atau karirnya. Setelah angket itu kita olah, maka akan muncul permasalahan siswa. Nah, permasalahan siswa ini nanti tadi kita akan bikin sebuah program, sama seperti Bapak Ibu mengajar RPP lah gitu. Nah, kami juga punya program. Jadi sebenarnya kalau sangat optimal apabila program ini berjalan, andai
kami atau guru BK ini diberikan semacam untuk tatap muka lah kepada siswa. Untuk tatap muka misalnya kita dalam 1 minggu itu 1 jam. Jadi seperti yang saya masuk kelas bikin video kan, itu salah satu contoh kita tatap muka memberikan layanan materi, misal materinya tentang narkoba atau bully. Jadi hal-hal seperti itu memang itu fokus dari fasilitator daerah di LPP. Fokusnya disuruh membuat jadi tidak mengurusi sebagai polisi sekolah saja, tapi memberikan layanan yang menginformasikan kepada siswa bahwa materi-materi yang penanganan seperti narkoba, bully, atau bentuk fisik, perkembangan remaja itu memang harus disampaikan. Itu salah satu tugas dari guru BK. Dan juga misalnya di sekolah kita sekarang ini sepertinya kolaborasi sepertinya sudah sangat-sangat pas bagi kesiswaan dan wakil sudah saling bekerja sama dalam memproses apabila ada siswa-siswa yang memiliki gangguan melanggar tata tertib. Ya, sepertinya kita di sekolah ini sudah sangat bekerja optimal dalam bekerja sama baik wali kelas, guru, orang tua, dan guru BK atau tindak lanjut ke layanan kasus yang lebih tinggi. Misal kita memanggil polisi, kan misal ada yang terlalu ekstrim kenakalannya, ya Pak ya. Oke, lanjut. Jadi sepertinya tidak terlalu panjang lebar. Saya hanya ingin memberikan laporan saja, laporan berupa video ini guna warga sekolah tidak ada yang berpikiran bahwa kita ini sama-sama saling bekerja sama dalam membuat silakan Bu, memberikan apa yang terbaik bagi siswa sekalian. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau mengomentari, silakan. Berbagi praktik baik ini yang ingin saya tanyakan, seberapa efektifkah Pak Eko di dalam membuat laporan ini ketika laporan tersebut kita ambil datanya melalui angket itu. Kan bisa jadi angket itu mungkin kebanyakan isinya jawaban ya atau tidak gitu kan, atau mungkin ada penjelasan. Dalam itu yang saya ragukan sebenarnya ketika hasil laporan ini kalau ada misalnya ya kita surveinya itu kita ambil melalui angket itu, ya kadang-kadang ada anak ini di dalam angket itu yang dia kerja sebenarnya dia mengerjakan, kalau angket itu isinya dia ada melakukan kesalahan atau pelanggaran di sekolah yang gitu. Sedangkan dia merasa kalau diisinya iya melakukan itu, mungkin dia merasa gimana nggak mau atau nggak enak kan, terus dibikinnya aja tidak, kan? Enggak ya, adakah kamu merokok, dia bilang enggak, padahal iya. Adakah kamu bolos, di ngomongnya tidak, padahal iya, kan dikira seperti itu. Jadi seberapa efektifkah dalam penyusunan laporan itu melalui angket, dan adakah cara lain atau survei langsung lapangan? Ketika kita bandingkan mana yang lebih efektif, survei lapangan atau kita turun tangan langsung melihat keadaan dibandingkan dengan hasil angket. Baik, terima kasih pada Bapak Hendy selaku wakil dari kesiswaan. Pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi dalam menelaah kasus siswa atau permasalahan siswa, jadi permasalahan yang saya maksud di sini adalah permasalahan dari dalam diri ya Bapak ya.
bisa dalam bentuk psikologis. Jadi angket itu di luar tanggung jawab kita apabila ada anak yang menjawab jujur atau tidak. Salah satu contoh misalnya pertanyaannya gini. Sebenarnya pertanyaan dalam angket itu sangat mudah. Misal, apakah kamu merasa minder ketika badan kamu pendek atau badan kamu terlalu gemuk, atau apakah saya pernah belajar di rumah, apakah orang tua saya broken home. Misalnya dia satu kelas, anggap saja kita memilih di kelas 9A. Dari aplikasi nanti, setelah angket itu kita kumpulkan, kita olah data, ternyata 15 orang dalam satu kelas itu mempunyai masalah broken home. Lalu sisanya ada masalah belajar. Lalu ada sisanya tentang bingung memilih sekolah lanjutan yang bagian mana. Setelah kita tahu apa masalah-masalah dalam satu kelas itu, maka saya bertugas membuat program. Programnya kita sesuaikan materinya apa. Nanti saya masuk ke kelas, kita membuat bagaimana cara memilih sekolah yang baik yang benar. Terus ada lagi kita bikin program bagaimana menjadi siswa yang penuh tanggung jawab. Kita terus bikin seperti itu. Dan ada juga program yang memang sifatnya darurat. Misalnya ada siswa yang terlalu murung di kelas, atau introvert, atau dia korban bully. Itu akan kita panggil secara khusus, itu dalam metode konseling. Konseling itu sebenarnya, kalau konseling itu jujur saja, itu untuk anak SMP belum bisa melakukan hal-hal yang sukarela. Misalnya, Pak, saya mau konseling, Pak, ada masalah. Itu belum bisa kalau anak SMP. Mungkin anak SMA. Tapi pada dasarnya kalau sebagai guru BK melakukan konseling kepada siswa itu harus menjaga kerahasiaan. Tidak boleh kita sebarkan kepada dewan guru atau wali kelas. Weh, tadi anak itu konseling rupanya maknyo ini minggat. Itu kami tidak boleh. Itu melanggar kode etik. Sebenarnya seperti itu. Kami hanya mengajukan data play data. Sebenarnya sangat efektif sekali kalau kita bisa berkolaborasi ya. Berkolaborasi ini sangat efektif. Tidak ada yang bisa mengalahkan kalau kita tidak ada guru BK terus atau wali kelas terus atau siswa terus yang menangani siswa, maka harus ada kolaborasi. Begitu. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan teman-teman yang lain, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, laporan-laporan dari kegiatan kami ini. Semoga laporan ini bisa diterima dan kepada Bapak Ibu semuanya ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk yang jelas untuk sekolah kita SMP Negeri 21 Raja Lombok. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.